Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia. Silakan Bapak Erick Thohir, Bapak Sholeh Ayubi dan Ibu Sandra mohon berkenan untuk langsung mengunjungi area Memorabilia Corner. Ya, Memorabilia Corner ini merupakan dukungan BUMN Muda terhadap penyelenggaraan event internasional terdekat di Indonesia, yaitu kompetisi bola basket FIBA Asia Cup 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 29 Agustus 2021. Dan FIBA Asia Cup 2021 akan menjadi event olahraga internasional perdana di level Asia dan tentunya perdana juga bagi Indonesia setelah setahun lebih kawasan Asia serta seluruh dunia menahan diri untuk tidak menggelar kompetisi olahraga dikarenakan pandemi COVID-19. Sebagai bentuk dukungan tersebut, BUMN Muda akan memberikan jaket kepada Bapak Erick Thohir. Jaket ini masih dalam box. Ini kita seperti anak muda sekarang, silakan unboxing untuk meminimalisir sentuhan. Mohon berkenan untuk Pak Erick Thohir untuk membuka dan sekaligus mengambil dan jika bersedia untuk langsung memakainya, Pak. Oke, boleh kita beri tepuk tangan. Kita lihat jaketnya ini. Oke, dan tentunya harapannya FIBA Asia Cup 2021 dapat berlangsung dengan sukses dan basket Indonesia kembali bangkit atas dukungan dari Kementerian BUMN dan rekan-rekan BUMN Muda yang hadir hari ini. Kita beri tepuk tangan. Dan sebagai bentuk komitmen serta dukungan secara simbolik dari BUMN terus mendukung keberlangsungan FIBA Asia Cup, kami persilakan Bapak Erick Thohir untuk menulis pesan atau harapan di bola basket yang ditujukan kepada talenta muda Indonesia dan sekaligus menandatanganinya. Silakan Pak ditulis pesannya apa. Yang panjang juga boleh Pak. Wah, pesan-pesannya silakan. Satu boleh cukup Pak untuk pesannya atau butuh lebih banyak lagi mungkin pesan-pesannya. Jaket dan penandatanganan bola basket tersebut, BUMN Muda siap memberikan dukungan maksimal untuk kesuksesan penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021 yang tentunya akan didukung juga oleh peran pemerintah. Abadikan momen bersejarah dan momen spesial ini dan semoga spirit dari olahraga, spirit muda dari basket yang berskala global, internasional ini dapat disalurkan juga kepada kinerja semua dari sobat BUMN Muda Indonesia. Makanya BUMN Muda sangat mensupport sekali untuk FIBA Asia Cup Indonesia 2021. Selanjutnya kami Bapak Erick Thohir, Bapak Sholeh Ayubi dan Ibu Sandra untuk langsung mohon untuk menuju tempat duduk yang sudah ditentukan, tapi kami mohon untuk tidak duduk terlebih dahulu. Duduk terlebih dahulu, kami mohon bapak-bapak untuk berdiri semuanya. Oke, silakan. Bapak Sholeh Ayubi, Ibu Sandra, kemudian Bapak Erick Thohir, kami mohon untuk tetap berdiri. Oke, sebelum memulai, bersama-sama yang tergabung dengan online juga kami mohon untuk dapat mengikuti proses ini. Bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya demi kelancaran acara hari ini, saya ingin mengundang seorang spesial untuk memimpin doa untuk acara hari ini. Untuk itu kepada Bapak Rafiq Iqbal dari Forum Human Capital Indonesia BUMN, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan karunia-Nya sehingga dalam keadaan baik kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan talk show yang diselenggarakan oleh BUMN Muda. Tak lupa selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kami berikhtiar melalui kegiatan talk show BUMN Muda dengan tema Fast Break menuju generasi emas BUMN. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan semoga acara ini dapat memberikan dampak yang positif bagi negara Indonesia. Ya Allah, Engkaulah pembuka rezeki dan karunia. Kami memiliki keinginan besar, yaitu untuk mempersiapkan generasi-generasi terbaik bangsa, pemimpin-pemimpin muda BUMN di masa depan, yang akan memberikan segenap pikiran dan tenaganya untuk dapat berkontribusi nyata dalam membangun negeri. Ya Allah, ridhoilah ikhtiar kami, dan semoga kami dapat berkolaborasi secara aktif sebagai bentuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Ya Allah, Engkaulah pengabul doa. Kami yakin bahwa ikhtiar baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan lain di masa yang akan datang. Semoga kolaborasi baik pada hari ini akan menjadi satu langkah kebaikan bagi generasi muda di Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Creative Hall. Dan saya ingin menyapa juga bagi yang hadir di Creative Hall dan juga yang sedang menyaksikan melalui Zoom, kemudian YouTube channel dan juga IG Live. Saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Semoga semangat untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Baiklah, perkenalkan saya akan memotor yang akan menjadi MC untuk hari ini. Terima kasih sudah diundang untuk menjadi bagian dari acara ini. Acara yang luar biasa sih menurut saya. Judulnya aja sudah Erick Thohir menyapa Fast Break menuju generasi emas BUMN. Boleh kita beri tepuk tangan? Jujur setelah saya baca ini ada dua sih maksudnya. It's fast break atau breakthrough. Karena it's something different. Dan saya belum pernah mendengar ini sebelumnya karena yang diangkat adalah generasi muda ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang sudah hadir pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Kan tadinya kita acara harusnya jam 1 siang ya Pak ya. Tapi pagi-pagi tetap semangat hadir hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN Republik Indonesia beserta jajaran Kementerian BUMN. Halo Pak, selamat pagi, selamat datang. Kemudian Ibu Alexandra Askandar selaku Ketua Umum Forum Human Capital BUMN beserta jajaran. Selamat pagi. Kemudian Bapak Soleh Ayubi, Ketua BUMN Muda beserta jajaran. Selamat pagi. Kemudian Ibu Tina T. Kemala Intan
selaku Ketua Sri Kandi BUMN beserta jajaran. Selamat pagi juga. Dan saya juga ingin menyapa sebentar, mohon maaf. Ya, Bapak Estika Oriza Gunarto selaku Ketua Umum Forum Humas BUMN beserta jajaran. Dan para Direktur Utama BUMN, Wakil Direktur Utama BUMN, Direktur Human Capital yang membidangi BUMN dan para Direktur dan Komisaris Muda BUMN. Kita beri tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah hadir di acara pagi hari ini. Nah ini nih, judulnya kan adalah Fast Break, tapi saya bilang ini breakthrough. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menargetkan bahwa di tahun 2021 ini ingin memperluas porsi kepemimpinan BUMN oleh generasi muda ya Pak ya. Berusia di bawah 42 tahun. Artinya saya masih punya waktu 20 tahun lagi nih ya Pak ya. Barusan adalah kebohongan publik. 2 tahun lebih tepatnya. Kalau bisa itu juga ya. Oke, nah inilah transformasi yang bisa dibilang luar biasa dan menjadi salah satu kunci penting untuk dapat bersaing secara global ya. Dan sebagai langkah awal, BUMN Muda menyelenggarakan talk show pada hari ini dengan tujuan membangkitkan semangat dan motivasi para talenta muda BUMN menjadi the next leader yang tentunya berwawasan luas, berwawasan bisnis, berdaya saing global, dan berakhlak ya. Di samping itu, kegiatan ini diadakan sebagai bentuk dukungan BUMN Muda terhadap penyelenggaraan event internasional terdekat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kompetisi bola basket FIBA Asia Cup 2021 serta juga memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Nah, dapat disimpulkan acara ini adalah bentuk dukungan muda dari BUMN Muda terhadap akselerasi BUMN dalam mencetak talenta muda handal yang dapat bersaing secara global melalui strategi Fast Break menuju generasi emas BUMN yang akan kita gali lebih dalam lagi. Apa itu? Generasi mudanya tuh umurnya berapa? Udah gitu bidangnya apa yang bisa ya? Nah itu akan kita bahas lagi. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti acara ini semua sudah di antigen, semua sudah melewati protokol kesehatan, semua sudah hasilnya alhamdulillah negatif ya, dan semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk lebih mengenal lagi siapa dan apa itu BUMN Muda ya. Karena saya lihat di sini banyak yang muda-muda mukanya. Ya. Untuk itu lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini.
Wow, luar biasa. Wow, oke. Sudah jelas dengan namanya BUMN Muda dan barusan kita melihat figur-figur yang sangat muda sekali ya. Nongkrongnya juga kayaknya di tempat-tempat seperti ini yang sangat young gitu ya. Young at heart. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu generasi emas BUMN di BUMN Muda ini, untuk itu saya ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Untuk itu saya mengundang Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir untuk bergabung di sini bersama saya. Mohon kesediaannya Pak. Silakan. Saya ingin mengundang juga Bapak Soleh Ayubi selaku Ketua BUMN Muda. Oke, silakan. Oke, nah sekarang waktu kita ngobrol-ngobrol untuk mendalami apa itu BUMN Muda. Karena gini Pak Erick, di Indonesia ini sangat kental sekali. Yang tua yang berbicara, yang muda sok tahu. Katanya gitu. Oh udah, jadi tahu apa sih anak muda? Itu sangat kental sekali dengan kita gitu. Di field kerjaan manapun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau meeting gitu, aduh akhirnya kita yang generasi muda jadi takut untuk ngomong. Takut salah. Dan ketika rasa takut itu, disitulah kreativitas berhenti. Disitulah ide-ide tertahan. Kenapa? Gak bakal didengerin. Itu yang sering terjadi di skop dan lini manapun. Baik itu organisasi di sekolah, biar yang kelas 3-nya dulu deh yang ngomong. Yang kelas 1 diem aja. Dan itu sudah bertahun-tahun seperti itu. That's why begitu saya lihat acara ini Fast Break, menurut saya ini breakthrough yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk acara hari ini. Tapi sebelumnya Pak Erick boleh saya minta apa pandangan Bapak mengenai acara hari ini, donor darah, ada memorabilia, kemudian acara yang live streaming dari YouTube dan udah goes digital. Apa pendapat Pak Erick Thohir? Ya, saya rasa saya sangat apresiasi apa yang dilakukan hari ini. Tentu kalau acara-acara itu kan hanya simbolik. Yang penting bagaimana sebuah acara itu bisa benar-benar diimplementasikan. Ya. Jadi saya kalau diberikan waktu saya mau mengulang sedikit. Oke. Ya. Jadi saya tipe pemimpin yang percaya keseimbangan. Saya tidak pernah bilang, oh yang muda itu paling bagus atau paling emosi, yang senior itu paling bijak atau juga misalnya paling benar. Keseimbangan itu penting dalam kehidupan. Ya. Kalau kita bicara diri saya tentu berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang dari kecil itu mendidik saya dengan istilah ya karakter lah. Contoh saja, bapak saya itu setiap mendapatkan bonus ya atau gaji, dia itu membawa saya ke luar negeri dari kecil. Nah, kadang-kadang kita juga kan berbicara satu dengan lainnya. Ini maksudnya apa? Beliau selalu bilang, loh saya nggak bisa kasih kamu kemewahan-kemewahan. Tapi apa yang saya akan berikan kamu itu wawasan dan pola pikir. Itu almarhum bapak saya. Jadi kita dibawa ke luar negeri itu dikasih lihat. Oh lihat nih, bangsa ini maju karena apa? Gitu. Nah hal-hal yang itu justru membuat background saya menjadi terbentuk. Nah sama juga kalau saya bicara misalnya dengan track record saya. Saya pulang dari Amerika ya, sama bapak saya dititipin istilahnya. Karena dia bilang begini, kalau saya belajar dari bapak saya, belum tentu saya nerima. Apalagi orang tua kadang-kadang dalam posisi yang selalu saya yang paling benar, kamu dengerin aja. Tetapi saya dititipin. Ya, 1 bulan pertama ditaruh di Jepang. Ya, 1 bulan kedua ditaruh di China. Baru saya pulang. Dan waktu pulang pun sebenarnya saya dititipin.
ke beberapa pengusaha. Ya, cuman karena ya mungkin karakter saya juga kan kadang-kadang suka maunya sendiri, saya malah berpartner dengan teman-teman membentuk sebuah unit usaha. Nah gitu. Ya padahal waktu itu usianya kan masih 24. Oke. Itu. Ya. Nah, lalu dengan berpartner dengan pengusaha, tapi saya tidak lupa yang disampaikan bapak saya, kamu tetap harus belajar dari orang lain. Oke. Nah kebetulan waktu itu salah satu unit Mahaka itu kan di media. Ya. Saya datang ke Yakub Utama. Mhm. Pak Yakub Utama tuh, Oke. ya kan, Senior, ya, senior di pada bidang saat media. itu. Yap. Saya datang ketemu Pak Dahlan Iskan di Surabaya, diajarin gini. Oke. Nah, saya waktu itu kan terus terang ya jadi di Rut Republika umur 30. Oke. Mhm. Ya kan? Mhm. Di dunia yang baru waktu itu. Ya. Ya kemana kita belajar? Ke orang tua belum tentu. Mhm. Ke temennya orang tua belum tentu. Orang temennya orang tua nggak ada yang bisnis itu. Nah ini Ya, contoh-contoh. Ya. Saya diberi kesempatan juga di usia 45, bayangin Presiden Inter Milan, lumayan lah gitu. Hah? Nah. Itu lumayan Tapi ya Pak ya. bukan hanya, jadi presiden, saya belajar. Oke. Ya coba kamu Google, ada foto saya dengan Berlusconi. Ada foto saya dengan Agnelli. Oke. Saya belajar Ya. gitu. Nah ini yang saya mau kenapa sejak awal kan ketika saya bicara Forum Human Capital. Ya. Nah kita buka-bukaan di sini. Saya ingin ada keseimbangan antara kebijakan kementerian dengan kebijakan komunitas itu harus sinergi. Nggak bisa kementerian ini menara gading, komunitasnya nggak didengerin. I see. Ataupun komunitas dengan segala ya kan independensinya, dia tidak mau bersinergi dengan kementerian. Oke. Nah ini yang saya ngelihat sejak awal, saya ingin ada perubahan antara Forum Human Capital dan kementerian ini ada kedekatan. Bukan hanya dua institusi yang tidak pernah bicara, yang tidak punya program sama-sama. Walaupun masing-masing punya program. Ya. Lalu saya juga kenapa saya ingin tadi ada terobosan jumlah equality dalam tadi genders. Ya kenapa? Saya ini backgroundnya olahraga. Ya, di dunia olahraga itu di organisasi internasional yang kebetulan saya sekarang IOC member, ya kan saya member Olimpiade Dunia Board sama FIBA Board. Ya memang equality gender ini bagus. Gitu. Dan Ibu Kartini pun dari dulu sudah menyuarakan ini. Ibu Dewi Sartika menyuarakan ini. Dan banyak wanita-wanita Indonesia kalau diberi kesempatan itu bisa muncul. Nah sama juga kalau kita bicara anak muda Indonesia. Dari tahun 28 sebelum kemerdekaan udah menyuarakan persatuan Indonesia. Dan banyak sekali contoh-contoh di dunia dan di Indonesia, apalagi sekarang dengan era digital, banyak orang-orang ya pengusaha baru ya itu yang umurnya muda-muda. Nah kalau kita lihat di Amerika itu bukan sesuatu yang hal baru. Sudah puluhan tahun dia ada regenerasi yang namanya entrepreneurship di negara itu. Coba kita lihat 20 tahun yang lalu yang kaya siapa, sekarang siapa, itu ada. Nah kita nggak boleh stagnan. Nah ini yang saya juga secara terbuka saya bicara dengan para pimpinan yang ada di BUMN, pada Dirut segala. Ayo, ini pasca COVID ini terjadi perubahan yang luar biasa besar. Kita mesti adaptasi. Nah saya minta ya para pemimpin itu legowo. Dalam arti apa? Memberi kesempatan tadi anak muda Indonesia, pemimpin perempuan Indonesia menjadi bagian. Toh kenapa? Kita memimpin itu ada waktunya. Ya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa menerapkan fondasi apa yang kita lakukan. Mesti ada sustainability, keberlanjutan.
kita memimpin harus membuat legacy. Tapi keberlanjutan yang menjadi continue itu yang selalu ini. Ini yang saya minta dengan hormat para dirut-dirut ya. Program ini harus didukung. Tetapi generasi mudanya juga harus punya track record yang benar. Nah ini yang saya mau tadi, perubahan signifikan di BUMN dan di kementeriannya. Dan saya berharap ini tadi bukan hanya simbolik-simbolik. Ya. Ini sesuatu yang harus diimplementasikan. Dan saya ingin ini benar ada. Oke. Ya, dan saya berharap ini menjadi tadi ya sebuah keberlanjutan yang ada di kementerian. Oke. Itu dari saya. Oke, terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir. Jangan sampai acara ini cuma simbolik ya Pak. Kalau misalnya cuma simbolik, keuntungan di saya terus ya Pak, diundang sebagai MC terus ya. Alhamdulillah MC mulu gitu ya. Oke. Ini saya lihat nih ada anak-anak basket. Nah, ya kan? Ya. Ini contoh. Ya, ini contoh. Karena kan kadang-kadang kalau orang bicara di sini kan pasti ada ini cuman ngomong aja gitu supaya asik didengar. Oke. Ya. Nih saya juga kaget. Nih tadi saya dapat laporan Welly. Welly sekarang diantam. Berdiri Well. Pantesan Welly lebih glowing ya Pak ya, lebih wow. Sekarang saya tanya sama Welly. Welly masuk antam karena saya atau karena Welly? Karena dia sendiri. Kenapa? Saya bilang sama kebetulan saya kan ngebina olahraga. Ya. Yang namanya olahraga itu ada waktunya. Ya. Bisa cedera. Betul. Ya, bisa ya mohon maaf kalah berkompetisi. Tetapi yang saya terapkan ke anak-anak basket apa? Education yang paling utama. Betul Welly? Education. Karena dengan pendidikan dia itu kapan lagi sekolahnya dibayarin. Iya kan? Punya nama susah lu cari nama. Nah, ini yang kita lakukan dan saya ya turun langsung. Welly itu saya ngeliat umur 17 di Bulungan tanding basket. Betul Well? Saya datang sendiri. Saya rekrut sendiri. Gitu. Ini contoh. Saya tahu bapak ibunya Welly, istrinya pun saya tahu. Nah itu yang saya minta juga bahwa tadi kita itu dalam melakukan sesuatu itu harus serius dan tadi benar-benar dari hati bukan karena disuruh. Bangsa ini nggak bisa jadi bangsa besar kalau hanya disuruh gitu. Ya kita harus punya. Nah karena itu juga kenapa sejak awal ya kan. Waktu kita diskusi ke dalam ini apa? Kita nggak punya core values. Maka kita sepakatin akhlak. Ya, dan di dalam akhlak itu ada turunan semua yang saya rasa cukup bisa diimplementasi saat ini. Apakah yang namanya kolaboratif, apakah yang namanya tadi adaptasi. Gitu. Ya, ini sorry, ini supaya jadi ada gambaran gitu ya Pak. Menyerap gitu ya, jangan cuma talk show yang nggak menyerap. Gitu. Betul. Berarti Mas Welly kan diantam sekarang itu bajunya seragamnya gitu Mas. Jadi pakai jersey basket terus Mas tiap hari. Wah. Oke, nice one. Jadi kalau dilihat dari cerita Pak Erick tadi jalan-jalan bersama almarhum dan itu melihat bahwa kalau jalan-jalan itu kita dapat wawasan. Berarti betul katanya kalau traveling is also educating. Yes. Itu betul ya. Dan kalau kita lihat dari paparan dari Pak Erick tadi, berarti yang diminta adalah not a doer, tapi initiator. Baik dari yang muda maupun yang sudah senior, kolaborasi, bekerja sama. Itu goalsnya. Oke, sekarang saya izin ya Pak, mau ngobrol sama Pak Soleh Ayubi, selaku Ketua BUMN Muda. Pak Soleh, kita ngadep mana enaknya nih? Sini, apa sini enaknya nih, apa sini? Oke, Pak Soleh, jadi karakter yang BUMN Muda nih harapannya seperti apa karakternya nih? Karena tadi Pak Erick bicara mengenai karakter. Silakan Pak Soleh. Terima kasih. Jadi karakter anak muda kalau kita melihat yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Erick.
karakter-karakter yang adaptif, kolaboratif, komunikatif, dan sekarang itu sportif. Fairness itu sesuatu yang penting yang selalu dipromosikan ya. Oke. Jadi itu ide-ide yang selalu kita bawa, itu isu-isu yang selalu kita bawa ya. Tapi di saat yang sama juga tadi punya skill set, punya experience untuk bisa melakukan tugasnya. Oke. Ini juga sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Erik ya, jangan asal muda gitu. Ya. Jangan asal muda Betul. gitu. Iya muda semangat tapi terus nggak punya experience, nggak punya skill set ya janganlah ya. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan saya tahu nih acara ini saya di-tag oleh banyak kementerian dari BUMN, banyak yang tag saya dan banyak teman-teman saya juga yang di BUMN yang menyaksikan mereka di bawah 40, Pak. Mereka bilang, oh, gue harus nonton nih Mal, gue mau nonton nih gitu. Sebetulnya saya pengen nanya nih kepada Mas Soleh Ayubi nih, saya pengen tahu perihal generasi muda sekarang itu banyak yang stagnan dan susah untuk mengeksplor dirinya. Sebagai ketua BUMN Muda, ada nggak nih tipsnya untuk yang muda agar bisa berkreasi, tetap passionate dengan apa yang dilakukan? Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ini mungkin untuk laporan juga Pak Menteri. Jadi yang sekarang join itu ada 1.500 di Facebook, Instagram itu hampir 3.000, di YouTube itu 13.000 dan itu counting. Itu 10 menit yang lalu ya. Jadi mungkin sekarang ada di angka 20-an ribu Pak join di sini. Tadi pesan-pesan dari Pak Erik menurut saya menjadi fondasi ya untuk teman-teman yang di sini maupun yang join online. Itu tadi harapannya sudah jelas, ekspektasinya sudah jelas gitu. Nah, BUMN Muda itu coba menjembatani itu gitu. Tadi ekspektasinya punya skill set, punya experience dan seterusnya. Sama yang diulang-ulang berulang kali oleh Pak Erik tadi adalah education. Education saya pikir semuanya yang masuk ke BUMN ya S1, S2 bahkan S3 ya. Tapi ada satu program yang sedang kita kejar bareng-bareng dan ini kolaborasi dengan juga MSDM Kementerian BUMN itu adalah program mentorships. Jadi yang Pak Erik tadi di Jepang sebulan, di Cina 2 bulan itu kan mentorship sebenarnya. Mentorships yang sangat dekat ya antara mentor dengan mentinya dan I'm very proud hari ini kita sudah punya at least 20 orang mentor yang sudah confirm. Termasuk di sini adalah Pak Wamen 1, Pak Pahala, Pak Wamen 2, Pak Diko. Mereka sudah, beliau-beliau sudah confirm untuk memberikan waktunya 2 jam per bulan. 101 dengan BOD -1, -2 ya nanti kita akan seleksi. Kemudian beliau-beliau ini akan memberikan mentorship sepanjang waktu ya, ini sepanjang tahun. Dan juga sudah ada sekitar 15-an direksi yang ya sudah confirm. Ada yang 4 jam per bulan, ada yang 3 jam per bulan. Kami akan apresiatif sekali. Dan teman-teman BUMN Muda ini yang mengakomodasi tadi. Dan harapannya itu juga akan ditularkan ke berikutnya. Jadi hari ini yang sudah di program mentorship itu ada 20 mentor dan 115 menti yang sudah mendaftar. Jadi BOD -1, BOD -2. Dan ini akan kita expand ya, kita akan perbesar. Jadi teman-teman yang di seluruh Indonesia nanti akan ada program semacam itu juga yang akan kita fasilitasi ya. Jadi stay tune. Join sosial medianya BUMN Muda, informasi-informasi itu akan disampaikan di sana. Jadi kapan ada program ini dan bagaimana cara mendaftarnya dan seterusnya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Soleh Ayubi. Pak Soleh, ini untuk generasi muda nih, untuk BUMN Muda, saya ngelihatnya gini, untuk generasi muda in general deh, ketika ke kantor, datangnya hanya sebagai rutin. Ya datang harus jam 9 datang aja. Dan ada satu quote, routine kills. It kills you. Karena ya udah datang aja karena saya harus datang jam 8.30 ya saya datang. Ya, gitu ya. Anda sebagai ketua BUMN Muda, apa yang harus dari pengalaman Pak Soleh nih, gimana sih biar itu nggak ada, kita datang 8.30, let's say 8.30 atau jam 9, kita hadir bukan as a routine. Tapi datang ke situ ada purpose-nya, ada niatnya. Mungkin Anda sebagai ketua BUMN Muda bisa berbagi pengalaman kepada ribuan BUMN Muda yang sedang menyaksikan. Silakan Pak Soleh. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat generasi sekarang ya, terutama generasi milenial dan generasi Z, mereka tuh sedikit unik, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka tuh nyari meaningful work gitu ya.
Jadi kalau yang sebelumnya itu ngejar ya jabatan, ngejar kerja di mana, tapi generasi muda ini agak berbeda loh. Mereka itu Oke. kecenderungannya adalah I want to do something meaningful. Gitu ya. Oke. Itu menurut saya jadi bekal utama ya Ya. untuk kita bisa engage gitu. Oke. Nah, begitu sudah muncul seperti itu, nah kita yang dari leadership sini, dari kementerian, dari BUMN masuk ke sana. Masuknya lewat apa? Lewat kesempatan dan yang kedua lewat challenge, lewat Oke. tantangan. Alright. Dan itu saya lihat sehari-hari ya di Bio Farma misalkan, di Kimia Farma. Saya juga banyak berinteraksi dengan teman-teman dari Pertamina, dari Telkom, dari ASDP. Mereka tuh nyari itu, nyari kesempatan dan tantangan. Oke. Begitu dikasih tantangan, they will work really hard, they will Wah, collaborate, they will Itu innovate dia ya. gitu. Yes. Itu langsung darah mudanya mengalir Ya. untuk lebih ada purpose dalam bekerja ya. Ya. Dan Oke. juga gini loh, begitu anak-anak muda ini tidak dikasih itu, mereka akan pindah ke kampung sebelah ya, ke Ya. perusahaan sebelah yang memberikan tadi Yes. meaningful work ya, Ya. kesempatan dan tantangan. Wow. Gitu. Berarti semua plan dari BUMN Muda ini nggak berhenti-berhenti ya, akan dikasih semacam excitement terus, challenge Benar. terus ya. Benar. Pantesan YouTuber suka bikin challenge gitu ya. Challenge giveaway. Oke. Terima kasih Mas Soleh. Baik, saya lanjut balik lagi ke Pak Erick Thohir. Pak, saya dapat data mengenai era serba digital yang menghadirkan paradoks satu sisi memudahkan namun juga 23 juta pekerjaan terancam punah ya. Sehingga akan berdampak pada tingkat pengangguran. Nah, ini saya contoh aja ya Pak ya. Misalnya sekarang kita ke airport nggak usah jauh-jauh deh, di Singapura. Di Terminal 4 hampir nggak ada orang Pak. Tas koper sendiri, nge-scan sendiri, nimbang sendiri, masukin sendiri. Bener-bener bahkan paperless. Semuanya sudah di handphone. Dan kalau kita lihat berapa row, let's say kalau di airport Soekarno-Hatta itu satu counter mungkin 2 orang atau 1 orang. Berapa row itu tidak ada. Dan ini bukan cuma di Singapura. In many other airports seperti itu. Dan saya yakin akan hadir juga di Indonesia. Nah, apa nih Pak plan dari BUMN Muda untuk menyikapi pengangguran yang mungkin banyak orang dengar, wah ini harus kita lawan. Strateginya apa nih Pak? Silakan. Kembali, BUMN itu kan hari ini kan tulang punggungnya juga negara. Nah itulah yang saya challenge di para kepemimpinan BUMN, harus punya bisnis model yang berubah pasca COVID. Harus bisa dipetakan mana bisnis yang akan sunset, mana kita akan hanya jadi market. Nanti saya balik ke slide, saya mau filosofinya dulu. Ya. Sama, kenapa juga saya push? Ya kan, metamorfosis daripada Himbara, Telco. Kan kita udah push dari awal. Telco itu tidak bisa hanya telco sekarang. Kita harus bangun yang namanya tadi data center. Digital banking harus terjadi. Nah ini yang kita harus, tapi ada industri-industri yang pasti ya tidak berubah karena sentra produksi, tetapi logistiknya dan sistemnya berubah. Kenapa saya minta juga di PTPN, ayo dong kita kolaboratif dengan petani kita, dengan perkebunan kita, tapi kita bisa remapping mana barang-barang yang dibutuhkan oleh market. Dan ini ada new market yang berkembang. Nah ini yang saya minta, bisnis model kita nomor 1 harus berubah. Dan ini cepat. Dan di sebelah kanan ini para leadernya yang saya minta tolong. Tetapi didukung, belajar bersama dengan generasi muda yang memang kebetulan habitnya kita akan mengikuti mereka. Nah skill-skill ini juga yang akan berubah. Ini yang saya minta Kementerian BUMN juga harus adaptasi dengan ini. Di Kementerian BUMN juga harus berubah. Kita nggak bisa hanya menjadi bagian birokrat. Kita harus berubah mindset, kita harus beradaptasi dengan keperluan BUMN-nya. Nah, kalau nggak begitu, itu ada deadlock, ada ya nggak nyambung gitu loh.
Nah ini harus dilakukan. Nah nanti ya poin 1 sampai 15 ini ya tentu tadi BUMN muda ya atau mungkin tadi ya kan Sri Ngadi kan punya isu lain lagi sebagai seorang wanita aktif di sebuah perusahaan. Dia mungkin ada lagi poin top 15 skillsnya yang berbeda. Mungkin ada implement sedikit lah lain-lainnya. Nah ini yang kita inikan. Dan tadi ada satu slide yang paling penting mana ya? Next slide ada. Atau sebelumnya. Next slide coba lihat satu. Ini nggak usah dibicarain lah, udah pada pinter momentum bonus demografi. Next slide. Next slide. Nah, ini target udah disebutin, nggak usah diulang. Next slide. Ini nggak usah disebutin, udah pada ada di sini semua. Next slide. Nah ini slide yang penting. Oke. Ini slide sangat penting. Ini bagaimana dari tradisional ke industri poin-poin itu ada roadmapnya, bukan sekedar hanya bicara oh kita mau jadi industri 4.0 gitu. Iya enggak? Turunannya apa? Nah ini yang benar-benar saya minta tadi. Ada konektivitas antara senior dan junior secara terbuka. Karena kenapa? Kalau kita jadi dinosaurus, ya BUMN-nya bangkrut semua, berapa banyak orang kehilangan kerja, berapa banyak public service yang hilang kepada perlindungan masyarakat yang kurang mampu, ya kan? Ini. Dan saya nggak segan-segan, ya, muji Himbara, muji Telkom, salah satu klaster yang bisa beradaptasi dengan open market, dengan persaingan asing dan swasta supaya bisa sustain. Tapi itu pun Himbara dan Telkomnya saya gojolok terus. Itu. Nah apalagi tadi di klaster yang tidak saya sebutin. Nah ini harus. Dan saya ya ngerjain apa-apa tuh pakai hati. Begitu tadi saya review slide saya, ya saya bilang, wah ini bagus. Karena bagusnya, ini mohon maaf nih, nanti kamu baca ini. Nih, WA saya ke anak saya baca. Dibaca nih Pak. Oke. Ini tulus loh. Ya, Pak. Ya karena gini, Oke. saya itu kerja pakai hati. Ya. Saya itu kerja pakai hati. Saya ingin kita semua harus punya itu karena salah satu akhlak itu amanah itu hati. Nih saya nih enggak bohong-bohongan. Coba baca Ya. WA saya. Ya. Jangan di-share buat dibaca dan belajar. Dad mau anak dad siap dalam transisi dunia pasca Covid. Umur dad and mom ada batasnya sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Soon or later kalian harus siap mandiri dan saling sayang antara kakak dan adik. Dan Wow. Oke. ini biar ngeliat. Itu kalau saya di WhatsApp seperti itu out of the blue, kaget ya Pak ya. Waduh, kenapa Dad? Ke semua anak saya. Ya ini dikirimkan ke seluruh anaknya, Pak. Oke. Pak Erik itu out of the blue, Pak Erik tiba-tiba pengen WhatsApp aja? Ya itulah Oke. saya. Karena tadi Mhm. saya ngomong sampai berbusa, ya kan. Yang duduk di depan saya nggak mau, ya nggak jadi juga. True. Mhm. Setuju nggak? Nah, jadi tadi kita itu harus menjadi
bagian dari perubahan secara menyeluruh. Ya. Ya. Saya yakin kalau kita jalanin sama-sama ya, ini logo-logo ini, kalian pakai ke mall bangga. Ya. Dan saya pernah lakukan itu. Saya betulin beberapa media yang tadinya dianggap media nggak dilihat orang, atau produk yang nggak dilihat orang, malah seragamnya dipakai ke mall bangga. Saya nggak usah sebutin medianya apa, silahkan tanya sama bekas tim saya. Nah ini yang saya mau bangun juga apa? Kita bangga pakai baju ini gitu. Bukan karena kita kerja pakai baju ini. Nah, sama Indonesia. Kita bangga sebagai orang Indonesia. Bukan karena ya udah kita dilahirin di sini gitu. Nah itu poin-poinnya ya. Dan tadi implementasi itu menjadi kunci. Dan saya ya nggak henti-hentinya apresiasi dengan tim saya di kementerian, para wamen, ya, para direksi. Nah sama generasi mudanya BUMN ini harus menjadi tadi. Dan saya mohon dengan sangat itu. Karena waktunya ini cepat. 5 tahun ini cepat. Ya. G7 baru bertemu. Negara-negara G7. Apa yang didiskusikan? Persaingan. Mereka takut kalah bersaing. Mereka takut kalah bersaing sama negara yang namanya Cina. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi mungkin ada khusus rapat G7 yang bicara mereka takut bersaing sama yang negara yang namanya Indonesia. Mungkin aja. Nah hal-hal ini tadi, tapi apapun tadi kita mesti siap. Fondasinya dibangun, implementasinya dibangun, nanti ada hasil-hasilnya. Oke? Oke. So, slide-nya cuma 2 yang penting. Dah. Oke, siap. Padahal udah ada 50 disiapin ya. Oke, jadi Pak Erik kolaborasi dan masuk ke satu quote yang ada di mana-mana, saya yakin semua sudah tahu. Teamwork makes the dream work. Ya. Tapi menggabungkan nih antara 2 generasi ya, secara yang Bapak bilang tadi pakai hati. Kan Bapak bilang tadi pakai hati, passionate. Nah, mungkin dari Pak Erik dan Pak Soleh bisa kasih sedikit gimana tuh biar pakai hati. Nah, gini. Kenapa kalau ditanya saya sukanya olahraga teamwork dan basket. Ya. Basket itu complicated. Kenapa? Main berlima, tugasnya beda-beda, tingginya beda-beda, tetapi tujuannya sama. Menang. Nah, ini yang tadi sejak awal saya bilang. Perlu dipunyai leadership yang kuat daripada dirut. Perlu leadership yang kuat di kementerian. Tetapi tadi leadership tanpa tadi dukungan perubahan yang terjadi dari bawah sekedar simbolik. Dan kita sebagai pemimpin harus benar-benar turun ke bawah. Tidak mungkin tim basket saya juara 11 kali kalau enggak saya turun. Ini contoh gampangnya aja. Sama, kita sebagai leadership enggak turun. Enggak ngecek bener enggak sih sistem yang kita mau implement jalan. Sama, generasi mudanya. Karena ada leadership, ya nurut. Ya, ada perbedaan, diskusikan. Bukan malah antipati atau kadang-kadang malah menjadi bagian yang menghancurkan. Karena sekedar emosi. Kekurangannya generasi muda itu kan emosional. Nah ini yang
perlu ada. Nah makanya tadi ya Bu Nana nih Peruri bilang, oh di sini ya kadang-kadang pada generasi muda nih duduk diskusi. Wah ya itulah. Makanya kan kita juga berikan space itu di kementerian di lantai berapa itu 22. Ya. Kita coba berikan fasilitas-fasilitasnya. Nah tinggal mau nggak dijalanin, mau nggak dipakai. Ya. Jadi kuncinya di itu, ya. Oke. Dari Pak Soleh Ayubi? Ya, saya hanya menambahkan ya, generasi yang sekarang, generasi saya mungkin ya, milenial itu sebenarnya punya satu modal yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Yaitu memahami generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih mudanya. Jadi generasi yang selenial katanya, seniornya milenial, dan generasi Z. Itu kita paham keduanya, karena di saat yang sama ya mereka adalah orang tua kita di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya adalah anak-anak kita atau adik-adik kita gitu. Itu menurut saya modal utama sih. Kita paham keduanya dan itu harus jadi modal, harus jadi fondasi utama ketika kita berinteraksi dengan yang lebih tua maupun yang lebih muda gitu. Oke. Ya. Sama terakhir Pak Soleh Ayubi, ini kalau misalnya yang dari BUMN ini merasa saya masih muda dan saya pengen bergabung, apakah mereka otomatis yang masih muda tergabung dalam BUMN muda atau apakah ada syaratnya harus apa atau apa? Gimana nih Pak Soleh? Baik, terima kasih. Ini kan komunitas ya. Kita tidak ingin membuat satu organisasi yang kaku gitu ya. Dan yang kaku itu pasti ditolak sama anak muda gitu ya. Jadi ini sifatnya, ini komunitas, ayo join. Kalau ada benefit di situ orang pasti datang kok gitu kan. Kalau nggak ada benefit orang pasti keluar kok gitu kan. Itu yang kita lakukan. Dan cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda ini pun lewat sosial media, lewat channel-channel yang itu sudah kita siapkan. Seluruh program kita tuh ada di sana. Jadi silahkan follow tadi sosial media account-nya. Ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Kita semuanya ada di sana. Program-programnya akan kita sampaikan di sana. Baik yang program khusus BUMN Muda maupun yang kolaborasi dengan yang lain juga. Dan itu banyak sekali. Program kolaborasi banyak sekali. Dengan Forum Humas, dengan MSDM, Kementerian BUMN juga akan kita lakukan. Terima kasih. Silakan terakhir dari Pak Ayubi, silakan ada yang ingin disampaikan mungkin untuk semua generasi muda yang sedang menyaksikan. Silakan Pak Soleh. Jadi beruntung sekali ya kita punya leadership yang mengakomodasi ini, yang paham ini gitu ya. Bukan hanya Pak Erik, tapi juga Pak Wamen 1, Pak Wamen 2, direksi-direksi yang saya banyak berinteraksi itu sangat support dengan anak muda. Tinggal buktikan bahwa kita muda itu dikasih kesempatan, we gonna do it well. We gonna finish task yang desain kita dengan sangat baik. Itu saja dan join official account-nya BUMN Muda dan stay tune terhadap program-program yang akan kita berikan. Boleh kita beri tepuk tangan. Saya follow Instagram ya, padahal saya bukan di BUMN, gak apa-apa ya. Oke, baiklah. Terakhir dari Pak Erik mungkin bisa memberikan arahan kepada Dirut, Wadirut, dan Dir HC yang membidangi untuk mendorong keaktifan talenta muda BUMN di seluruh program kegiatan BUMN Muda. Silakan Pak. Ya, saya rasa talk show ini udah bagian menjadi arahan. Jadi nggak usah diulangin lagi. Tapi gini, kalau arahan nggak cukup, kita sekarang lagi bikin sistem yang mudah-mudahan tahun ini selesai ya. Kita sekarang sedang mengintegrasikan tidak hanya sistem keuangan BUMN dari kementerian dan BUMN, juga kita sedang mengintegrasikan juga sistem talent pool. Ya, yang kita akan lihat semua nanti mudah-mudahan tahun ini selesai ya Pak Ses ya. Saya udah bicara dengan Bu Nelly. Jadi kita nanti punya integrated system yang bisa juga saling cek dan terbuka gitu. Ya itu yang kita coba, mudah-mudahan nanti kalau udah tuntas kita launchingkan lagi ya. Oke, boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Erick Thohir dan Bapak Soleh Ayubi. Nah sebetulnya ada nih teman saya yang pengen jadi bagian dari BUMN Muda nih Pak Soleh Ayubi dan Pak Erik. Tapi dia baru first impressionnya udah gak bagus. Kita kan mulai tadi jam 11. Dia jam segini belum datang. Gimana? Katanya mau jadi bagian dari BUMN Muda. Aduh. Jam berapa ini? Aduh. Ini jam berapa? Ya, aduh. Mohon izin ya, ini buka masker ya. Oh iya. Ngap ya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Kiki Saputri.
Oke. Bentar. Katanya Pak Erik, Pak Soleh ini siap menjadi bagian dari BUMN Muda Ya. selama 4 tahun tanpa dibayar. Ikhlas katanya, ikhlas. Bener kan? Mohon maaf betul. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya agak ngos-ngosan karena saya tadi kesini naik kuda. Assalamualaikum dong BUMN Muda. Hey. Jawab. Wah weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah, saya senang sekali hadir di acara hari ini guys. Tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Aduh. Bentar, Pak, saya izin nanya dulu ya Pak. Ini pada kenal kan sama saya ya? Kenal? Ah? Mohon maaf Bapak. Bapak dari tadi bengong doang, Bapak kenal saya nggak Pak? Ah? Nggak kenal Pak? Ih 2021 nggak kenal Kiki Saputri. Ih. TV digade apa nggak punya kuota Pak? Kiki Saputri Pak, simpenannya Fadlizon. Bang jangan rekam Bang. Nggak benar tadi betul kata MC ya, saya jauh-jauh datang Pak. Saya baru mendarat dari Manado. Tapi pas saya dikabarin kalau saya diundang oleh BUMN, sama manajer saya langsung bilang, oke kita ambil. Cuma di sini stand up ikhlas sukarela nggak mikirin bayaran. Biar panitia aja yang mikirin. Saya ngapain Pak mikirin bayaran Pak, saya mikirin materi aja. Dan saya senang sekali dong di acara luar biasa itu Halal Bihalal BUMN Muda. Wow. Tapi ada yang aneh nih. Katanya ini acara Halal Bihalal BUMN Muda. Bapak baju putih, Bapak ngapain ada di sini? Enggak apa-apa ya Pak ya. Tampang luar boleh tua, yang penting daleman muda. Maksudnya jiwanya. Bapak nggak usah ngeliat celana, aman kok, nggak kusut. Dan guys, kalian tahu nggak sih apa yang bikin saya excited banget hari ini? Karena saya ini bisa bertatap muka langsung dengan sosok yang sangat berpengaruh, sosok idola kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Erick Thohir. Nah, gitu dong Pak. Tapi saya bangetin ya, walaupun kita sudah swab PCR, swab antigen, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Teman-teman harus tetap menjaga yang namanya 3M. Betul ya Pak ya? Menjaga jarak dengan gebetan, mencuci ingatan dan kenangan bersama mantan, dan menghindari komunikasi dengan suami orang. Itu paling penting. Lebih bahaya ya. Enggak, tapi betul loh. Kenapa saya bilang bahwa Bapak Erick Thohir adalah sosok yang sangat berpengaruh. Karena acara kita hari ini, gara-gara beliau dimajuin lebih pagi. Ya kan? Semua panik ya. IO panik, orang catering panik, saya apalagi Pak. Saya deg-degan, beliau gak jadi datang hari ini. Saya udah siapin tuh lagu-lagu dangdut. Takutnya gak jadi roasting, saya mendingan nyanyi dangdut aja di sini kan. Tapi akhirnya beliau datang, keren. Tapi memang ya kita maklumilah karena kan pasti beliau punya urusan lebih penting. Karena beliau tuh harus ada pertemuan dengan bapaknya Kaisang. Betul ya? Betul kan bapaknya Kaisang kan? Lah kalau saya bilang bapaknya Jokowi, saya bilang bapaknya Ali Tahir baru salah gitu ya. Betul, tapi gak apa-apa ya kan. Dan aduh Pak saya tuh gak nyangka banget loh diundang hari ini. Maksudnya saya tuh pengen tanya dulu tapi sebelumnya ya Pak ya. Saya diundang hari ini permintaan Bapak langsung atau permintaan staf-staf Bapak? Nah boleh dijawab dulu ya. Ada dua hal. Dua hal. Jadi kenapa dimajuin ngetes? BUMN mudanya siap nggak? Oh itu. Lalu Iya kan? saya diundang. Yang kedua, undang Kiki. Kenapa? Karena waktu itu udah kirim salam di Metro TV. Oh nah itu dia, makanya kalau misalnya emang permintaan dari staf-staf Bapak, saya agak curiga. Berarti ada staf yang gak senang sama Bapak nih. Ya takutnya ada unek-unek yang tidak tersampaikan, saya ditumbalkan hari ini. Tapi kalau emang permintaannya langsung dari Bapak, saya juga mau nanya, Bapak berharap apa dari saya? Bapak apa? Bapak mau jawab apa? Gini, kalau seorang pria Ya. ada wanita kan itu perlu dua hal. Betul, satu. Satu kebahagiaan. Ya. Nah ini udah ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, Yang kedua. yang kedua koreksi.
Ah, Nah, iya kan, koreksi betul. apa? Kan dikritik terus dari tadi udah ngeritik terus. Gokil, tepuk tangan dong buat Pak Erick Thohir. Saya sempat seuzon. Saya kira Bapak ngundang saya ke sini karena ngelihat sahabat Bapak kemarin. Pak Sandiaga Uno ngundang saya buat roasting. Setelah saya roasting langsung diangkat jadi menteri. Ya kan? Tapi kan Bapak udah jadi menteri. Nah, Bapak ngundang saya biar apa nih? Oh, Mungkin Ya. ngundang Kiki abis di roasting turun jadi menteri malah. nah itu kejadian sama teman Bapak yang satu lagi. Ibu Susi Puji Astuti. Karena abis saya roasting, beliau nggak jadi menteri lagi. Bapak tahu nggak sekarang Bu Susi jadi apa? Jadi galak di Twitter. Tapi nggak apa-apa ya kan, siapa tahu sekarang Pak Erick Thohir abis saya roasting, siap-siap 2024. Jadi tim sukses lagi. Karena kalau jadi presiden agak sulit. Kan Pak Jokowi, Tim suksesnya Pak Sandi dong. Ah, oh ya bisa. Iya Pak, karena kalau jadi presiden kan agak sulit ya Pak ya. Karena kan Pak Jokowi kan 3 periode. Emang nggak bisa ditahan ini mulut ya. Tapi saya mau kasih tahu ya Bapak, buat juga Bapak Ibu Direktur yang hadir hari ini VVIP bahwa roasting itu sebenarnya tidak hanya sekedar membuli tanpa dasar. Tapi roasting sebenarnya adalah salah satu bentuk apresiasi kami terhadap orang yang kami roasting. Jadi kami sangat menghormati, respect dengan segala prestasi serta apa yang beliau-beliau lakukan, narasumber yang kami roasting. Maka dari itu orang-orang yang kami roasting itu tidak bisa orang sembarangan. Harus orang-orang hebat dan juga berlapang dada. Jadi apapun harus terima aja gitu kan. ini bagus ini. Apa tuh? BUMN muda sebelum jadi direktur roasting dulu. Siap, Cocok siap. ini. Sebentar, di bawah BUMN ada sekitar lebih dari 14 direksi ya Pak ya? Ada Dari banyak. 143 sekarang yang BUMN kita bilang menjadi core tinggal Yes. 41. 41. Jadi kalau satu BUMN 5 direksi, Ya. lumayan tuh 200 200 kali Pak. roasting orang tuh. Saya berarti nggak usah syuting-syuting lagi Pak Nggak kalau kayak gitu. usah. Udah paling bener di sini aja, udah. Iya, terima kasih ya Pak. Udah buka jalan rezeki buat saya ya, alhamdulillah. Cuma saya doang loh yang bully orang dibayar. Nah Pak, tapi ini ya Pak, kan kalau roasting itu saya perlu observasi. Dan akhirnya saya observasi dari media sosial Bapak. Karena alhamdulillah Bapak ini orangnya sangat aktif di media sosial. Dari mulai YouTube, Instagram, Twitter, isinya bahan roastingan semua. Ih saya tuh senang banget ya Instagram Bapak aktif banget. Saya lihat ada kejadian waktu di Kebumen Pak. Bapak ketemu salah satu petani pakai jersey Inter Milan. Bapak happy banget, Bapak pakai jersey Inter Milan, disamperin. Pak ini jersey sendiri apa bukan? Jersey sendiri Pak. Oke, Bapak saya akan kasih jersey yang asli beserta tanda tangan pemain. Betul ya Pak ya? Cuma masalahnya, saya mewakili masyarakat kelas bawah, dia kayaknya nggak butuh jersey dengan tanda tangan Pak. Dia lebih butuh uluran tangan Bapak kayaknya. Iya kan? Saya lihat tatapannya, kayaknya Bapak ini bingung antara senang apa sedih gitu kan. Bapak nggak perlu kasih jersey Inter Milan, mending Bapak kasih cemilan aja Pak, cemilan. Karena di pendoponya kosong tuh, nggak ada kopi sama gorengan tuh. Terus nih yang paling baru terupdate di Instagram Pak Erick Thohir adalah ada updatean Bapak tuh milenial banget karena Bapak baru aja beli McDonald BTS Meal. Ini baru menteri gue nih ya kan. Beliau bilang katanya beli BTS Meal untuk anaknya Alia. Betul ya Pak ya? Alasan klasik. Bilang aja Bapak yang BTS Army kan. Nggak, saya mau tanya coba. Personel Korea yang Bapak suka siapa? Kim Jong Un? Oh bukan. Terus nih yang paling lucu di video itu adalah gimmicknya Pak Erick Thohir. Dia, aduh guys. Ya kan itu kan bahasa saya. Aduh
Akhirnya dapat juga nih BTS Mil, lumayan keringetan. Milenial ya kan, berbaur, kurang satu Bapak yang kurang, acting Bapak kurang. Bapak bilang katanya keringetan, lah keringetannya nggak kelihatan. Lagian juga nggak mungkin Bapak ngantri berjam-jam depan McDonald Pak. Nggak muhsin. Kalau emang Bapak beneran antri, no kayak abang-abang ojol ngantri 3 jam, yang keringetan bukan cuma jidat. Anak istrinya di rumah keringetan juga Pak. Laki gue 3 jam ngantri depan McD, pulang bawa duit kagak ya? Tegang tuh istrinya, Bapak nggak mungkin. Aduh, terus tapi ya Pak, saya mau ngucapin terima kasih banyak nih Pak. Karena yang saya cari tahu adalah bahwa BUMN satu-satunya perusahaan milik negara yang sangat fokus mendukung akselerasi untuk mencetak pemimpin muda. Ini saya benar-benar, saya pas baca merinding gitu Pak, bahwa program-program Bapak dari BUMN adalah untuk mencetak pemimpin-pemimpin muda yang bisa berjiwa bisnis, berdaya saing global dan juga berakhlak. Tepuk tangan dong buat Pak Erick Thohir. Enggak, kan saya observasi, ya kan. Enggak, kayak ini beneran Pak, saya bener-bener, ya kan ya, bener ya. Ada yang, enggak ada yang salah kan Pak omongan saya Pak. BUMN mencetak pemimpin-pemimpin muda karena saya lihat dari Bapak sudah menaikkan dari 4% ke 5% pemimpin-pemimpin yang bisa berusia di bawah 42 tahun. Itu luar biasa keren, tepuk tangan. Iya Pak. Oh iya masker saya jatuh Pak. Terima kasih ya Pak. Nah itu luar biasa keren loh. Dan sekarang sudah ada buktinya. Di sebelah Bapak Erick Thohir sudah ada Bapak Soleh Ayubi. Nah gitu, cakep Pak, iya. Saya tenang aja Pak, udah saya observasi semuanya Pak. Beliau kan Ketua Forum Human Capital Indonesia atau FHCI BUMN Muda. Ya kan, usia baru 37 tahun dan juga jadi CEO Bio Farma. Tadi saya kira waktu pakai masker saya kira itu Pak. Oh baru direktur, ya bentar lagi saya doain. Cuman beda sama Pak Erick Thohir, kalau Pak Soleh ini tuh susah dicari data-datanya. Saya googling Pak, Soleh Ayubi. Dijawab sama Google, mungkin yang Anda maksud Soleh Solihun? Cobain. Karena beliau ini tertutup banget. Saya buka IG-nya di private, betul ya Pak di private? Saya cari Facebooknya udah nggak aktif. Saya penasaran maksudnya ini masih single apa udah nikah gitu. Kalau masih single tertarik nggak Pak sama saya? Pak, saya ini stand up comedian dan juga mantan guru. Kalau Bapak sama saya, anak kita pasti cerdas dan lucu-lucu. Sumpah, saya tuh saking keponya karena di semua sosial media nggak ada. Saya sampai googling lagi tuh kan, siapa istri Soleh Ayubi? Yang muncul tahu nggak apa? Istri Sandiaga Uno positif COVID. Demi Allah beritanya begitu. Kok ini susah banget orang dicari gitu kan. Bapak introvert ya Pak ya? Bapak pernah gak main ke Holy Wing joget-joget Pak? Pak saya kasih tahu ya, terakhir nih ini promo saya buat Bapak ya. Kalau Bapak sama saya jamin saya bisa jadi istri yang berakhlak. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Terima kasih saya Kiki Saputri. Terima kasih. Aduh, oke kita foto dulu boleh bertiga, Pak Soleh Ayubi, Pak Erick Thohir dan Kiki Saputri ya. Silakan berfoto terlebih dahulu bersama dengan partisipan yang ada melalui di Zoom ya. Oke, ini akan berfoto bersama peserta online, jadi mohon untuk melihat kamera, yes. Oke, setelah ini mohon untuk bersiap-siap. Ibu Viviana Diah Ayu Retno Kumalasari selaku Ketua Sri Kandi BUMN Muda. Ya, foto kembali bersama dengan BUMN Muda yang berpartisipasi melalui Zoom atau online ya. Terima kasih, selanjutnya saya ingin mengundang
Ibu Alexandra Askandar selaku Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia. Bersama juga dengan Ibu Nana, boleh bergabung juga setelah ini. Selanjutnya Ibu Nana. Ibu Ana silakan. Oke, berfoto berempat. Ibu Tina juga diminta untuk bergabung, silakan. Oke, silakan. Terakhir, ya. Oke, sambil berfoto bersama saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk scan barcode sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengembangkan talenta muda Indonesia. QR code-nya sudah ada di LED, jangan lupa ya. Untuk diisi atau jika hadir di sini barcode-nya ada di tangga atau di meja atau di bangku ya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan BUMN muda yang telah berkenan hadir. Baik yang hadir di Creative Hall M Block maupun yang bergabung secara online dan Zoom, YouTube, dan IG Live. Jangan lupa untuk ikuti terus seluruh rangkaian kegiatan BUMN muda. Dan supaya nggak ketinggalan update-nya di follow Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Akhir kata saya Kemal undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.